Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa melanjutkan pada pembelajaran kita mengenai ilmu al-arud. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai tentang pengenalan secara umum mabadi al-ashrah, yaitu pengenalan secara umum tentang ilmu al-arud. Dan di sana ada faidah yang belum kita jelaskan secara utuh. Di antara faidah-faidah yang ada ketika kita mempelajari ilmu tersebut adalah yang pertama, ma'rifatu sahihi syi'ri min fasidihi, yaitu kita akan mengetahui, kita akan mendapatkan pengetahuan mengenai manakah syair di antara syair yang sahih dan manakah syair yang dia rusak, dia terkena fasid atau dia menyalahi aturan daripada kaidah-kaidah syairiyah. Begitu juga mungkin dia terlalu banyak tentang aib-aib yang ada di dalam syairnya, terlalu banyak, kemudian juga tidak melihat dari kaidah-kaidah darurah asy-syairiyah, kemudian bahar-bahar syair, zihaf maupun na'ilah tidak diperhatikan dengan baik, maka di sana akan terjadi kerusakan pada syair-syair. Yang kedua adalah amnul mawalladi min ikhtilati buhuri syi'ri ba'dhiha bi ba'din. Terjadinya di dalam pensyairan itu terkadang ada percampuran antara bahar satu dengan bahar yang lain. Misalkan kita tahu di bahar tawil itu adalah fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Kemudian ada bahrul rajaz, mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Nah, dikarenakan ketidakpengetahuan seseorang, maka dia bisa saja terjadi percampuran antara bahar satu dengan bahar yang lain. Misalkan terjadi percampuran antara bahar tawil dengan bahrul rajaz. Maka dengan mempelajari ilmu arud, maka seseorang tersebut dia akan terhindar daripada percampuran atau percampur adukan antara bahar satu dengan bahar yang lainnya. Kemudian wa tamyizu syi'ri min ghairihi kasaja'i. Kemudian seseorang tersebut dia bisa mengetahui, membedakan antara manakah yang dia dianggap syair, manakah dia yang bukan dianggap syair. Misalkan seperti saja. Saja itu memiliki keindahan di dalam penataan atau pentertiban dalam akhir sebuah baitnya. Misalkan di akhirnya semua terdiri dari huruf yang diucapkan dengan A misalkan, atau I. Nah, tetapi di sana dia tidak terdiri dari susunan bait syair, dia terdiri dari bahar tertentu dalam 16 bahar yang ada di dalam kaidah arudiyah. Maka seseorang tersebut bisa membedakan antara manakah yang berbuah syair, manakah yang bukan syair. Kemudian yang ketiga adalah dhabtu syi'ri wa ma'rifatu ma yaqa'u fihi min taghiratin wa 'uyubin wa kaifiyati mu'alajatiha. Kemudian yang ketiga, dia akan mengetahui secara pasti, secara dhabit mengenai hal-hal yang masuk kepada sebuah syair. Misalkan adalah dari berupa aib. Adakah aib-aib yang terdapat dalam syair tersebut? Kemudian apabila terdapat aib, maka bagaimanakah kita untuk menghilangkan aib tersebut? Misalkan kita membuat sebuah syair. Kemudian di dalam syair tersebut kita menemukan berupa aib. Nah, bagaimanakah kita bisa menghindari aib tersebut? Maka itu perlu kita pelajari. Kemudian yang selanjutnya adalah ma'rifatu ma yajuzu fi syi'ri mimma la yajuzu fi.
Kemudian ada pengetahuan tentang hal-hal yang boleh terkena, boleh yang ada di dalam sebuah syair, dan ada hal-hal yang tidak boleh di dalam sebuah syair. Misalkan apa? Misalkan adalah di sana ada kaidah tertentu di dalam antara zihaf dan illah. Kita tahu zihaf dan illah. Zihaf itu bisa masuk kepada semua taf'ilah, yaitu bisa masuk kepada hasyun, bisa masuk kepada arudun, ataupun juga dorpun. Sedangkan illah itu hanya bisa masuk kepada arud dan dorb saja. Karena di sana ada kaidah illah dan zihaf yang khusus, di mana zihaf yang umum ada pada bahar pada ilmu al-arud. Kemudian di sana ada illah yang dia berlaku seperti zihaf, maka itu dipelajari di dalam ilmu al-arud. Maka jangan sampai hal-hal yang tidak boleh kemudian dibolehkan. Hal-hal yang seharusnya boleh makalah tidak dibolehkan. Kemudian yang kelima adalah at-ta'akkudu min anna al-Qur'an al-Karima wal hadits asy-syarifa laisa syi'ran. Kemudian memberikan peneguhan, ketetapan secara yakin bahwasanya Al-Qur'anul Karim dan Al-Hadits Asy-Syarif yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Al-Hadits Asy-Syarif, hadis yang diucapkan dari lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia berupa wahyu, maka dia bukanlah termasuk syiar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata kecuali itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui di dalam ilmu hadis ada namanya al-hadisu al-marfu'u, ada namanya al-hadisu al-mauqufu, dan ada namanya al-hadisu al-maqtu'u. Di dalam hadis al-maqtu' ataupun al-mauquf, yang itu berasal dari ucapan seorang sahabat, dinamakan dengan mauquf, kemudian yang diucapkan oleh tabi'in setelahnya, maka namanya adalah maqtu'. Maka apabila di sana terdapat beberapa syair atau syair, kemudian itu ditakrirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada dasarnya itu bukanlah berasal dari lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-hadisu al-marfu'. Hadis marfu' merupakan hadis yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau hadis yang disandarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukanlah syair. Meskipun apabila kita mentakti' terdapat bahar-bahar tertentu, tetapi itu tidak dikatakan sebagai syair. Limadha? Kenapa? Lianna syi'ra kalamun mawzunun qasdan. Karena syair itu merupakan sebuah kalam yang dia tersusun oleh wazan tertentu, dan harus ada qasdan, harus ditujukan, harus disengajakan untuk syair. Apabila ada sebuah kalam yang dia sesuai dengan wazan, tetapi tidak ditujukan, tidak dimaksudkan untuk syair, maka dia bukanlah sebuah syair. Fal mauzunu yukhrijul mansura. Al-wazn, kalimat yang berwazan, itu berarti di situ mengeluarkan kalam-kalam yang mansur. Maksudnya adalah syarat yang pertama adalah mauzun. Apabila sebuah kalam dia tidak berwazan, artinya dia mansur atau nasr, dia tidak berwazan, maka kalam tersebut sudah otomatis bukanlah syair. Itu syarat yang pertama adalah berwazan. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah qasdan. Wa qasdan
yukhriju ma kana waznuhu ittifaqan wala yuqsadu asy-syi'r wala yuqsadu syi'ru. Kemudian di sana ada kalam-kalam yang ternyata sesuai dengan syair, sesuai dengan wazan-wazan syair, entah dia berwazan dari bahar rojaz, ataukah bahar mutaqarib, ataukah mutadarik, ataukah baharul kamil, ataukah baharul tawil, ataukah bahar-bahar yang lainnya, akan tetapi dia tidak memiliki maksud untuk dijadikan sebagai syair, maka dia dinyatakan bukanlah sebuah syair. Maka fal mauzunu yukhrijul mansur, yang syarat yang pertama adalah al-wazn, yang kedua adalah qasdan. Berarti harus ada wazn dan harus ada qasdan. Apabila ada kalam yang berwazan dan tidak bermaksud untuk syair, maka dia bukanlah syair. Misalkan ka'ayati qur'aniyatin ittafaqa waznuha kaqaulihi ta'ala. Ada ayat Al-Quran yang sesuai dengan bahar jika kita mentaktiknya. Misalkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Fa innaha ala waznin majzu'ir ramal al-musabbagh. Nah, ayat tersebut jika kita mentaktik, dia memiliki wazan baharul ramal. Akan tetapi sama sekali dari ayat Al-Quran itu berupa syair. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang berupa syair. Maka hal tersebut jelas dia bukanlah qasdan syair walaupun ada wazannya. Maka dia dinyatakan bukanlah sebuah syair. Fala takunu syi'ran li istihalati syi'riyah 'ala al-Qur'an. Maka dia dinyatakan tidaklah bukan syair karena sebab apa? Sebab kemustahilan syair ada pada Al-Qur'an. Begitu juga dengan hadis Rasul, ada hadis Rasulullah ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal anti illa isba'un dhamiti wa fi sabilillahi ma laqiti. فمثل ذلك لا يسمى شعرا نعوذ بالله من ذلك وقال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. Di dalam Al-Quran dikatakan wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kami tidaklah mengajarkan syair kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Kecuali apa yang dilisankan, apa yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa zikir, berupa ayat Al-Qur'an. Apabila bukan berupa Al-Qur'an, maka dia berupa hadis dan semuanya wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang sesuatu kecuali sesuatu itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, berarti kita ada dua syarat. Yang pertama adalah wazan, yang kedua adalah qasdan, harus ada maksud. Kalam siapapun, entah dia seorang presiden, entah dia seorang ulama, entah dia seorang DPR atau siapapun, apabila dia sesuai dengan wazan, kalamnya berbahasa Arab, kemudian sesuai wazan, apabila tidak ada maksud untuk bersyair, maka dia bukanlah sebuah syair. Kemudian faidah yang selanjutnya adalah hasru auzani syi'ri. Kita bisa bisa menetapkan secara tepat bahar tertentu atau wazan-wazan tertentu. Apakah dia berwazan tawil, ataukah dia bahar rojaz, ataukah bahar kamil. Wa ma'rifatu ma ya'tarihi min az-ziyadati wa nuqsan. Kemudian kita juga mengetahui di antara bait-bait syair yang ada di hadapan kita dalam kitab-kitab turas, pada kitab-kitab yang ada dalam adab jahili, ada dalam adab sadril Islam, kemudian Umawi ataupun Abbasi, syair-syair yang ada yang diucapkan oleh para penyair terdahulu, apakah di sana ada ziyadah
yaitu berupa illah ziyadah, ataukah ada nukson berupa zihaf maupun illah. Apakah dia sesuai dengan bahar asli, wazan dari bahar asli tersebut, ataukah ada pengurangan ataukah tambahan, maka kita akan mengetahuinya. Fal jahilu bi ilmil arudi qad waqa'a jahlahu fi ma ya'ti. Fal jahilu bi ilmil arud, dan orang yang jahil terhadap ilmil arud, qad waqa'a jahluhu fi ma ya'ti, maka dia akan kejahilannya atau kebodohan, mohon maaf, atau ketidaktahuan di dalam ilmu al-arud, maka dia akan bisa masuk kepada dua hal, yaitu yang pertama, qad yadhunnu al-baita min asy-syi'ri sahih al-wazni fayarwihi maqsuran. Ada sebuah syair yang entah dia baca ataukah dia dengar, kemudian dia menganggap atau berprasangka bahwasanya syair tersebut sahih, wazannya sahih. Kemudian dia, yang mana wazannya tersebut sahih, kemudian dia riwayatkan atau dia bacakan atau dia tuliskan menjadi maksur, menjadi terpecah. Maka itu bisa saja terjadi. Yang mana seharusnya misalkan wazannya itu sahih, kemudian bisa pecah, bisa rusak. Kemudian yang wazannya pertamanya itu maksur misalkan, kemudian bisa menjadi lebih rusak lagi. Itu bisa saja terjadi. Kemudian yang kedua adalah qad la yudraku ma yajuzu itlaqu minal qawafi. Kemudian dia tidak mengetahui manakah yang boleh pada qawafi atau qafiyah yang ada pada akhir bait syair, manakah yang seharusnya boleh dimutlakan, boleh diitlakan, artinya apa? Berharokat akhirnya, wa ma yamtani'u, dan manakah yang tidak boleh, artinya muqayyad, yang harusnya bersukun. Karena di dalam qafiyah itu ada qaidahnya, ada macam-macam qafiyah, ada qafiyah mutlaqah dan muqayyadah. Yang mutlaqah artinya di akhir sebuah syair itu ada harokatnya, sedangkan yang muqayyadah maka dia tidak berharokat, artinya dia bersukun. Maka kalau dia mengetahui tentang ilmu arud, maka dia akan mengetahui hal tersebut. Kemudian ketika membaca syair yang dia harusnya mutlak, maka dia dibaca dengan mutlak. Mana yang harusnya muqayyad, maka dibaca dengan muqayyad, bukan dicampur adukan. Fasyi'rul arabiyyu salasatun wasittuna durban indal imamil khalil. Nah, syair Arabi itu memiliki 63 dorb menurut Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi. Kemudian la yajuzu itlaqu muqayyadin minha, dan tidak diperbolehkan apabila sebuah syair itu berharokat akhirnya, artinya mutlak, dimuqayyadkan, kemudian disukunkan, maka tidak boleh. Kenapa? Karena itu merubah atau merusak daripada wazan syair tersebut. Wa illa inkasara syi'ru, dan jika tidak maka akan menjadi rusak atau inkasar atau pecah, syair yang ada akan menjadi rusak. Nah, itu adalah sebagian atau beberapa faidah yang akan kita dapatkan ketika kita mempelajari ilmu al-arud. Maka dengan seyogianya bagi seorang pelajar atau penuntut ilmu lughah terutama, dia mempelajari ilmu al-arud. Kenapa? Karena di dalam ilmu lughah itu kita mendapatkan banyak sekali contoh-contoh atau dalil-dalil dari kaidah nahwiyah maupun kaidah balaghiyah yang kita dapatkan dari syair-syair dari para penyair terdahulu. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.